Wirya Atmaja pada waktu itu sudah menjabat sebagai patih. Dia melihat satu fenomena yang menurut dia itu muskil ya. Ini keadaannya miskin, tetapi setiap pegawai-pegawai pemerintah Purwokerto mengadakan pesta, baik sunatan maupun pernikahan, selalu megah gitu. Ini dapat uang dari mana? 1895 sudah didirikan Bank Priayi Purwokerto. 1906, 2 tahun sebelum Budi Utomo, sudah didirikan Bank Himpunan Saudara. Urusan ekonomi melalui perbankan ini sudah mendahului urusan politik yang kita asosiasikan dengan kelahiran Budi Utomo. Ekonomi dulu, baru politik. Sehingga ketika mereka berpolitik atau berkiprah di dunia LSM atau apapun, itu sudah punya topangan hidup yang memadai. Tidak lagi menjadi beban. Kawan Historia, senang bertemu kembali di Dialog Sejarah Historia.id. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang istimewa yang akan bercerita banyak tentang seperti apa sih asal mula kebangkitan ekonomi di Indonesia dan mengapa misalnya kita selalu didorong untuk mengenal sejarah politik terlebih dahulu sebelum mengenal sejarah perekonomian di Indonesia. Padahal tentu saja kehidupan kita sangat dekat kaitannya dengan ekonomi. Nah, sudah ada Kang Iip. Selamat datang, Kang. Terima kasih, Kang Ubay, sudah mengundang saya. Iya, sama-sama. Sehat-sehat nih dari Bandung. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ini Pak Kang Iip Deyahya, seorang ahli dalam bidang ekonomi kerakyatan, ahli dalam bidang koperasi, dan banyak menulis buku tentu saja teman Historia. Nah, Kang Iip, boleh berbagi cerita sedikit tentang aktivitas Akang saat ini, Kang? Mangga. Baik. Saya ini full time peneliti dan penulis, Kang Ubay. Baik. Satu jabatan yang belum diakui di Disduk Capil. Karena di KTP saya terpaksa masih harus mencantumkan wira swasta. Wira swasta ya. Penulis itu belum ada. Belum ada kolomnya. Belum ada kolomnya, belum ada pilihannya. Jadi saya memang cukup luas apa yang saya teliti sesuai yang order. Sesuai yang order. Jadi saya ini peneliti panggilan, tetapi setiap objek riset yang saya teliti saya perlakukan sama, mendalam dan selalu menemukan novelties, termasuk ketika pada tahun 2017 saya diminta oleh keluarga Raden Wirya Atmaja untuk menulis biografi leluhur mereka yang adalah perintis Bank Rakyat Indonesia. Perintis BRI. Iya, betul. Itu diakui. Pendirian Bank Priayi Purwokerto tanggal 16 Desember 1895 itu diakui sebagai HUT BRI. Oh, kawan Historia, jadi salah satu buku yang ditulis Kang Iip adalah sejarah sosok pendiri Bank Rakyat Indonesia. Iya, betul. Wirya Atmaja dari Purwokerto. Iya. Jadi kawan-kawan yang ingin mengenal sejarah terkait perbankan, terutama Bank Rakyat Indonesia, bisa bertanya ke Kang Iip. Nah, saya dengar juga Akang ngajar juga di Unpad ya? Iya, jadi salah satu riset mandiri yang saya lakukan, Kang Ubay, sudah lebih dari 10 tahun ini adalah tentang politik Sunda. Politik Sunda. Politik Sunda modern lebih tepatnya. Jadi saya meneliti kebangkitan orang Sunda secara politik, dimulai dari kelahiran Paguyuban Pasundan tahun 1913 sampai sekarang gitu. Karena belum banyak yang meneliti ini, sementara di jurusan ilmu politik FISIP Unpad itu ada mata kuliah politik Sunda. Jadi saya diminta sebagai dosen praktisi udah berjalan 2 tahun ini. Wah, keren. Iya. Siap. Nah, Kang, balik lagi ke pokok pembicaraan kita terkait pergerakan nasional dimulai dari pergerakan ekonomi. Bagaimana pendapat Akang terkait hal itu dan seperti apa sih pergerakan ekonomi di Indonesia ini, Kang? Silakan, Kang. Baik.
Eh, Salah satu temuan saya atau kebaruan dalam riset saya tentang Wiryaatmaja, saya menemukan suatu upaya genuine ya dari pejabat pribumi kita, yaitu nantinya menjadi Bank Priayi Purwokerto, tetapi sebelumnya dia melakukan satu praktik simpan pinjam. Jadi dimulai dari praktik simpan pinjam. Iya. Nah, belum bisa disebut koperasi. Saya berdebat dengan para pakar koperasi ya. Karena apa? Kita kan menilai koperasi setelah definisinya mapan kemudian ya. Tapi pada 1894 bahkan istilah koperasi pun belum ada di Hindia Belanda. Tetapi apa yang dia praktekkan itu bolehlah saya usulkan dengan lebih lembut gitu sebagai rintisan koperasi. Prakteknya begini Kang Obay. Banyumas, wilayah Banyumas dan Purwokerto itu termasuk wilayah yang miskin. Karena jauh dulunya di bawah Mataram, tetapi karena jauh dan sering melakukan pembangkangan, jadi ini dibiarkan sehingga miskin sementara pajaknya macam-macam gitu. Sampai pohon kelapa dipajekin gitu ya. Jadi kalau kata orang Sunda mah balangsak gitu ya. Miskin banget. Ya. Nah, Wiryaatmaja pada waktu itu sudah menjabat sebagai patih Purwokerto. Dia melihat satu fenomena yang menurut dia itu muskil ya. Ini keadaannya miskin, tetapi setiap pegawai-pegawai pemerintah Purwokerto mengadakan pesta, baik sunatan maupun pernikahan, selalu megah gitu. Ini dapat uang dari mana gitu? Saya yang ngasih gaji mereka sebagai patih. Patih itu kalau sekarang laksana sekda. Sekda, betul. Ya, jadi dia yang mengoperasikan daily life-nya pemerintahan. Nah, akhirnya dia teliti, oh ternyata mereka kalau tidak pinjam ke rentenir, mereka pinjam ke pegadaian swasta. Nah, jadi dua hal ini yang saya cermati relevan sampai hari ini. Bank swasta, kalau orang Sunda menyebutnya bank emok ya. Kemudian pegadaian swasta, yang sekarang nih di mana-mana ada pegadaian swasta. Dulu bunga dari rentenir sama pegadaian swasta ini 30-35% per bulan. Jadi sangat mencekik. Kemudian Wiryaatmaja ini mencoba mencari solusi. Ini kalau begini nggak akan benar ini pegawai-pegawai saya karena terjerat oleh utang yang sangat besar. Kemudian dia berpikir, berdiskusi dengan kawan-kawan dekatnya. Saya mencoba mencari jawaban dari mana ilham Wiryaatmaja itu mempunyai gagasan yang baik ini. Tapi kemudian saya menyimpulkan bahwa itu berangkat dari intuisi kebenaran yang dia miliki gitu. Jadi dia melakukan praktik yang sama dengan pegadaian swasta dan rentenir, cuma dengan bunga yang sangat rendah, hanya 1% satu bulan. Jadi 1 tahun 12%. Persis itu yang masih dipakai oleh BRI sampai hari ini. Kalau PNS pinjam KPR ke BRI itu bunganya flat setahun 12%. Masih menggunakan sistemnya Wiryaatmaja. Teori yang dikemukakan yang oleh diciptakan oleh Wiryaatmaja. Nah, Wiryaatmaja kemudian membuat satu daftar, katakanlah siapa pegawainya yang akan melakukan hajatan, yang akan melaksanakan pesta ya. Lalu dia tawarkan, kamu mau nggak pinjam ke saya dengan bunga 1 bulan 1%? Wah, mau Gusti kan gitu, pasti karena lebih murah. Nah, mulailah itu. Dia mula-mula memakai uang pribadinya, dia menjual perhiasan istrinya, memotong uang jajan anak-anaknya begitu. Tidak cukup karena yang pinjam semakin banyak gitu. Jelas ini pilihan alternatif yang sangat baik gitu. Nah, sebagai patih dia juga bertanggung jawab pada kas masjid. Jadi kas masjid Purwokerto itu pada waktu itu ada 4.000 gulden. Ini ideal nih uang nih.
Nah, akhirnya kenapa sebuah masjid punya uang sebesar itu? Karena dulu belum ada KUA ya. Ya. Jadi semua keuangan umat itu masuk ke masjid. Jadi aktivitas keagamaan terfokus, Iya, tersentralisasi di kaum di masjid. gitu ya, di masjid itu. Jadi nikah, talak, cerai, rujuk, kemudian zakat, mal, infak, sedekah, semua itu di situ. Terkumpul dalam satu Sehingga pintu. masjid sekelas Purwokerto saja bisa punya 4.000, apalagi di masjid di kota yang lebih besar ya. Nah, dia pakai, kan tentu dia sudah berdiskusi dengan Hop penghulu Purwokerto waktu itu. Nah, dia gunakan untuk dana yang dipinjamkan kepada tidak lagi pegawai, tetapi juga jamaah masjid dan warga yang dikenal di situ, di sekitarnya. Ada tukang, ada petani, ada macam-macam. Jadi keanggotaannya waktu itu masih terbuka ya, dan belum terdaftar mungkin ya secara keanggotaannya. Ya, tetapi setidaknya dikenal. Sudah dikenal. Dikenal oleh pengurus masjid, oleh dia sebagai pati, atau oleh staf dia yang sama-sama mengelola gitu. Dalam waktu singkat habis 4.000 gulden ini, terserap. Dan cicilan mulai masuk. Nah, dia ini seorang yang pencatat keuangan yang bagus. Dia pernah mendapatkan penghargaan dari pemerintah Hindia Belanda ketika mengaudit sebuah proyek gitu. Dan dia dapat penghargaan 500 gulden. Itu 2 kali gaji dia sebulan. Sehingga dia rapi mencatat siapa pinjam berapa, pengembalian bulan ini berapa, terus dicatat. Kang Ip, sebentar. Kalau kita melihat misalnya tadi Kang Ip mengatakan habis kemudian sukses dan orang mau mengembalikan. Ya. Nah, ini yang berat mungkin ya. Dalam berita-berita akhir ini misalnya ada satu koperasi baru diresmikan besoknya dicopot atau habis modal susah mengembalikannya. Nah, apa yang Kang Ip temukan dari resepnya atau konsepnya Patih Wirya Atmaja ketika itu sehingga mau mengembalikan? Ya. Riset saya tentang itu memang agak terhambat ya Kang Ubay, karena ada 2 dokumen yang belum bisa saya akses di Leiden. Tapi saya menduga dia melakukan apa yang dalam istilah orang perbankan itu prudent ya, teliti gitu. Nah, jadi meminjamkan kepada ini kalau saya potong gajinya untuk cicilan bisa nggak? Jadi terus udah ada ada listnya ya. Ada listnya nggak sembarangan ya, tetap aja ya. Kemudian kalau ini tukang bangunan saya kasih pinjam, dia kerjanya proyeknya seperti apa, apakah dia bisa mengembalikan tiap bulan? Oh, ya, jadi ada ininya. Nah, kesuksesan ini kemudian memancing atau perhatian pemerintah pusat. Wah, ini kok ada dana masjid digunakan untuk kegiatan ekonomi. Sehingga dengan berbagai alasan, akhirnya pemerintah Hindia Belanda memutuskan bahwa dana masjid hanya boleh digunakan untuk masjid. Tidak boleh digunakan untuk kegiatan apapun termasuk ekonomi. Oh, udah mulai ada sensor nih dari pusat, dari pemerintah Hindia Belanda. Sejak saat itulah dana masjid tidak pernah keluar lagi dari masjid sampai hari ini. Jadi kalau Kang Ubay Jumatan mendengarkan kas minggu ini sekian puluh juta, akan kita gunakan untuk beli karpet lagi, untuk ngecat lagi, bayar listrik, ya mutar gitu. Air, betul. Jadi tidak ada lagi kegiatan ekonomi, kecuali sekarang beberapa masjid yang cukup revolusioner ya, mau mengurusi ekonomi umat itu sudah melakukannya. Tetapi secara keseluruhan akibat kebijakan itu ternyata masih berlangsung hingga hari ini. Nah, itu dipicu oleh keberhasilan simpan pinjam yang dilakukan oleh Wirya Atmaja dan kawan-kawan di Purwokerto. Nah, kesimpulannya uang masjid harus dikembalikan. Tidak boleh dipakai. Tidak boleh, harus dikembalikan. Nah, penggunaan uang masjid ini bukan tanpa izin atasan. Jadi sudah kebetulan ya, Kang Ubay. Kang Ubay adalah Direktur Museum Multatuli ya. Itu kaum etikus di Hindia Belanda di bidang politik. Nah, kebetulan di Purwokerto ini asisten residen. Pada waktu Wirya Atmaja menjabat itu namanya Eugene Sieber. Itu termasuk perintis
politik etis di Hindia Belanda. Nah, cuma nama Sieberg ini jarang sekali dikenal. Sangat simpati Pak Sieberg ini dengan kondisi Buya Atmaja. Kemudian dia bikin satu edaran supaya dana masjid ini bisa dikembalikan. Mari orang yang mampu di Purwokerto membantu Patih untuk Buya mengembalikan Atmaja. dana ini. Nah, dia sebarkan dalam waktu singkat, uang terkumpul, dana masjidnya bisa ditutup, dikembalikan 4.000 gulden ke kas masjid lagi, dan malah lebih. Ada sisa dana lebih dari 4.000 gulden ditambah cicilan yang sudah masuk. Ditambah tadi hadiah. Hadiah itu soal lain ya, Oh, soal lain. lain karena peristiwanya jauh sebelumnya. Oke. Ditambah cicilan yang sudah masuk Betul. ada 8.000 gulden. 8.000 gulden. Iya. Sebagai modal awal. Nah, kata Eugen Sieberg, sudahlah kalian bikin bank saja. Nah, Penamanya sudah bank deh. karena belum, istilah koperasi belum ada. Oke. Orang Belanda pun belum tahu Belum tahu. ada koperasi itu. Itu di periode 1894 tadi ya? Iya, betul. Nah, jadi itu sudah berjalan sampai akhir 1895, terjadi peristiwa pengembalian dana itu. Nah, lalu hari Senin, tanggal 16 Desember 1895, Buya Atmaja dan 3 pegawai pribumi yang lain datang ke asisten residen. Oke. Karena di pedalaman, Ke asisten Eugen residen Sieberg ini merangkap sebagai notaris. Oh. Karena di pedalaman, jadi Betul. secara undang-undang waktu itu diperbolehkan. Karena kalau harus ke Semarang kan jauh. Betul. Jadi dia kepala pemerintahan juga kepala administrasi. ya, dan bisa menjadi notaris Bisa juga. jadi notaris juga Nah, untuk melegalkan sesuatu. itu kebetulan saya dapat salinan akta notarisnya. Mm-mm. Hari ini, Senin 16 Desember 1895, telah datang kepada saya 4 orang Jawa bermaksud mendirikan Bank Priyayi Purwokerto. Itu dengan modal 8.000 gulden tadi yang cicilan dan sumbangan dari masyarakat yang ingin membantu mengembalikan dana Kas ke masjid masjid. itu. Maka berdirilah Buya Atmaja menjadi presiden Bank Priyayi Purwokerto. Kemudian yang 3 lainnya berarti sekretaris, peningmester, dan komisaris. Nah, pembantu umum. Jadi kalau ini dijadikan cikal bakal BRI sudah tepat. Karena memang pemimpinnya pribumi yang pertama itu. Di akta ya. Nah, setelah akta terbentuk, maka kemudian diajukan untuk mendapatkan badan hukum ke Sekretariat Negara. Berarti kalau dulu di Istana Kaca, kalau istilah Pram, di Bogor ya. Bogor. Nah, diajukan, tetapi kemudian dibatalkan karena sadar mereka bahwa aturan atau undang-undang waktu itu masih melarang pribumi memimpin lembaga berbadan hukum. Itu. Nah, Ini karena ketakutan pemerintah kolonial Belanda atau memang aturannya demikian? aturannya begitu. Dan pribumi juga belum ada yang proaktif mau memimpin lembaga berbadan hukum. Karena ini bisa jadi yang pertama. Nah, yang pertama. Oke. Nah, ini sebut saja Kang Ubay menjadi semacam problem etik ya di kalangan kaum etikus Hindia Belanda yang ingin memajukan pribumi baik secara ekonomi terutama, tetapi ada kendala aturan. Nah, ternyata sama dari dulu sampai sekarang merubah pasal itu tidak mudah. Mereka butuh waktu 9 tahun. Masya Allah, lama banget ya. Iya, jadi persoalannya terjadi 1895, baru selesai 1904. Nah, sejak 1904, pribumi sudah boleh memimpin lembaga berbadan hukum. Makanya ketika 1908 Budi Utomo didirikan, itu bisa mendapatkan reverson. Karena undang-undangnya sudah membolehkan. Jadi kegagalan Bank Priyayi Purwokerto untuk mendapatkan badan hukum ini menjadi trigger bagi lahirnya nanti Budi Utomo dan lembaga-lembaga lain, ormas-ormas lain yang berdiri kemudian gitu. Makanya dari situ saya melihat. Nah, sebentar ke sana. Ya. Pada akhirnya 16 Desember tadi 1895, kemudian 1904 baru aturannya diubah. Ya.
bagaimana masa depan Oke itu? ya, kelanjutan bank ini ya. Betul. Nah, Eugene Sibeh kemudian berganti. Dia pindah ke tempat lain, kemudian dia diganti oleh Westerroye. Westerroye. Oh iya, ya ini namanya masih sangat asing. Tetapi Van Niel menempatkan Westerroye ini setelah Multatuli, Abendanon, lalu Westerroye. Kalau Multatuli adalah etis di bidang politik, Abendanon di bidang pendidikan, nah Westerroye ini di bidang ekonomi. Dia yang berada di balik reformasi bank kreditan dan di balik reformasi pegadaian nanti di Sukabumi. Westerroye ini sebelumnya pejabat di Pekalongan, dia sering sakit-sakitan. Nah waktu itu dia pelop, tetirah dia pulang ke negeri Belanda. Lalu dia mendengar ada seminar internasional tentang koperasi Raiffeisen. Nah dia dia mengikuti seminar itu dan lalu setelah pulang kembali ke Jawa dia menjadi asisten residen Purwokerto. Itu ingat kayak Multatuli, dia minta perlop ke Hindia Belanda setelah bermasalah di Padang, kemudian ditempatkan di Lebak. Iya, nah kebetulan di tempat yang terjal gitu. Betul, kebetulan Westerroye ini merasa cocok dengan Wiryatmaja. Jadi ada kecocokan visi dan terutama karena dia masih jadi si Westerroye ini adalah yang membawa gagasan koperasi pertama kali ke Hindia Belanda. Setelah dia belajar di seminar internasional tadi. Nah, dia melihat persoalan perizinan bank itu. Tadi yang BPP itu. Maka 1896 berkompromilah. Ya sudah. Secara administratif saya aja yang memimpin. Jadi presiden banknya Westerroye, Wiryatmaja turun dalam tanda kutip ya menjadi bendahara, menjadi peningmester. Nah, lalu diizinkan. Jadi itu tidak harus nunggu sampai 1904. Enggak, diakali saja. Yang penting pemimpinnya orang Belanda. Dan yang penting kelembagaannya ada. Ada. Yang walaupun nanti yang operasional semua pribumi. Betul. Nah, kemudian diajukan 1896. Setahun kemudian turunlah badan hukum untuk Bank Priayi Purwokerto. Oke, jadi sebenarnya tidak harus nunggu sampai tadi ya 9 tahun berikutnya. Ya. Nah, cuma dalam catatan sejarah tentang Bank Priayi Purwokerto sering salah. Yang disebut sebagai pimpinan bank pertama itu Westerroye. Padahal kalau yang pertama sesuai akta itu tetap Wiryatmaja, pribumi lah. Karena ada akta pendirian, kemudian tadi ada legalnya apa? Iya, expressionnya. Jadi izin badan hukum. Tadi jadi yang salah penyebutan itu gimana? Harusnya? Ya harusnya pemimpin Bank Priayi Purwokerto itu Wiryatmaja. Tetap. Karena itu tercatat di akte dan ada aktenya masih ada gitu. Yang tadi di 1894 tadi. 95 ya setahun kemudian 95, itu ya. Nah, jadi berjalanlah Bank Priayi. Sebentar, ini sebenarnya bukunya yang dimaksud nih. Betul, ya. Nah, ini kawan Historia, bukunya Pak Iip terkait dengan asal usul atau sejarah dari Bank Rakyat Indonesia yang kita kenal hari ini. Sebelumnya namanya Bank Priayi Purwokerto. Ya. Nah, jadi ini foto Pak Wiryatmaja. Iya, tapi ini yang lukisan ya. Lukisannya. Ya, yang aslinya ada di bagian dalam. Jadi kalau yang dicetakan pertama dulu pakai, nah ini yang asli beliau. Oke. Ya ini. Ini Pak Patih. Ya, Raden Patih Wiryatmaja. Ya. Nah, balik lagi tadi. Harusnya tetap tercatat sebagai pribumi pertama Pak Wiryatmaja. Ya, artinya kalau mau menyebut Bank Priayi Purwokerto ya kembali ke 1895 gitu dan Wiryatmaja sebagai pemimpin. Nah, karena proses administratif yang mengharuskan seorang Belanda memimpin, maka asisten residen lalu menjadi pimpinan tertinggi dan pelaksana semuanya pribumi. Dan ada juga beberapa orang Belanda yang bersimpati menjadi bagian dari pengelola bank itu.
dari modal 8.000 di awal, kemudian berkembang pesat sampai 150.000. Sehingga ini menjadi pemberitaan yang cukup menarik perhatian para jurnalis, termasuk di The Lokomotif. Ada wartawannya yang kemudian wawancara ke Westerooye. Ini ada orang Belanda tapi rendah hati, Kang Ubay. Westerooye mengatakan semua ini adalah priai Jawa itu yang melaksanakan, kata dia. Dia menyebutkan seperti itu. Nah, hubungan Westerooye dengan Wiriatmadja ini cukup dekat. Bahkan Westerooye lah yang mendorong Wiriatmadja untuk menulis Babad Banyumas. Sehingga dalam satu versi Babad Banyumas ini Wiriatmadja menjadi salah satu penulisnya atas dorongan asisten residen. Dan setelah dia memimpin di Purwokerto nggak ada riwayat lagi dia sakit, Kang Ubay. Si Westerooye ini? Iya, jadi dia sangat aktif dan sehat begitu. Dia rajin keliling ke desa-desa dan dia juga merintis apa yang disebut sebagai lumbung desa. Sehingga di Purwokerto waktu itu sudah terdapat 250 lumbung desa. Gitu. Kalau istilah sekarang program ketahanan pangan. Ketahanan gitu. pangannya itu dia sudah lakukan. Ya. Sudah dilakukan. Baik, kawan Historia, menarik sekali bagaimana memulai kebangkitan nasional dimulai dari kebangkitan ekonomi kerakyatan yang tadi Kang Iip sampaikan. Praktek baik yang dilakukan oleh pribumi Wiriatmadja di Purwokerto. Bagaimana beliau memulai aktivitas Bank Priayi Purwokerto, kemudian ada masalah dan tetap berlanjut dan tetap hidup. Nah, balik lagi Kang Iip, sebagai cikal bakal Bank Rakyat Indonesia tentu saja, BPP ini. Nah, sekarang untuk penyebutan ulang tahun BRI mengacu kemana? Ke situ, ke 16 Desember 1895. Jadi dan menurut pandangan Kang Iip sudah benar? Sudah benar. Cuma kadang ketika menyebutkan pemimpin pertamanya itu salah. Masih nyebut Westerooye. Gitu. Harusnya tetap Wiriatmadja. Karena Westerooye sendiri pun mengakui katakanlah saya ini hanya bemper itu yang kerja ini adalah priai-priai Jawa. Karena itu untuk mengeluarkan izin dari pemerintah pusat. Nah, Kang Ubay, hal lain ya, mungkin masih banyak fakta yang perlu kita gali, tapi hal lain 1906 di Bandung ini didirikan Bank Himpunan Saudara. Perhimpunan atau himpunan? Himpunan ya. Jadi Bank HS. Ya. Nah, ini sebenarnya sekarang juga masih ada. Masih ada, betul. Cuma sudah merger. Sekarang namanya Bank Wuri Saudara. Wuri Saudara. Ah, gitu. Kerjasama dengan pihak Korea ya, kalau tidak salah. Nah, artinya ini cepat prosesnya dan mendapatkan badan hukum karena apa? Karena 1904 undang-undang sudah berubah. Sudah dilegalkan pemimpin pribumi. Nah, bank ini berkembang sangat pesat di Bandung, bersaing dengan Bank Denis dan lain-lain. Paguyuban Pasundan, pegawai-pegawainya itu mengambil gaji di Bank Himpunan Saudara. Tahun 36 mereka merayakan 30 tahun Bank Himpunan Saudara dengan sangat megah. Ada sebuah buku yang sangat tebal dengan foto-foto mengisahkan bagaimana perjalanan Bank Himpunan Saudara selama 30 tahun gitu. Nah, ini semakin menguatkan tesis saya bahwa kebangkitan nasional itu diawali dari kebangkitan ekonomi. Karena 1895 sudah didirikan Bank Priayi Purwokerto, 1906, 2 tahun sebelum Budi Utomo, sudah didirikan Bank Himpunan Saudara. Nah, mari kita mulai melirik dengan sungguh-sungguh bahwa urusan ekonomi melalui perbankan ini sudah mendahului urusan politik yang kita asosiasikan dengan kelahiran Budi Utomo. Dalam catatan Kang Iip, selain 2 bank itu, apakah ada lagi lembaga atau terkait dengan perekonomian yang mendahului? Saya belum melakukan riset lebih lanjut ya, baru ke 2 bank itu, tapi itu sudah sangat kuat menunjukkan bahwa sebetulnya sudah terjadi satu kesadaran ekonomi di antara para perintis pergerakan nasional dan itu yang seharusnya mulai mendapatkan tempat yang signifikan di dalam penulisan sejarah kita dan dalam wacana kebangsaan kita. Karena kalau persoalan kesadaran pada pentingnya ekonomi ini menjadi bagian
yang ditumbuhkan sejak anak-anak kita usia dini ya, kecil, tentu nanti mereka akan mendapatkan kesimpulan ketika tumbuh dewasa, ekonomi dulu baru politik. Sehingga ketika mereka berpolitik atau berkiprah di dunia LSM atau apapun, itu sudah punya topangan hidup yang memadai. Tidak gitu. lagi menjadi beban. Betul. Tidak meresahkan. Betul. Jadi tentu mereka akan berpolitik dan berkegiatan sosial secara elegan ya. Betul. Karena secara ekonominya sudah mandiri. Sudah cukup. Jadi lebih tangan di atas, tidak tangan di bawah. Ketika mengajukan proposal itu posisinya udah setara, tidak meminta-minta dan memohon-mohon gitu. Kira-kira seperti itu Kang Ubay. Menarik sekali. Tentu ini akan merubah konstelasi kita ya ke depan. Cara berpikir betul. Kita masih punya 20 tahun untuk Indonesia Emas. Mudah-mudahan ini bisa diterima dan fakta yang membuktikan bahwa Bank Priai Purwokerto dikelola dengan sangat modern dan sangat rapi itu masih ada Kang Ubay. Cuma belum bisa saya akses karena ada di perpustakaan Leiden. Itu ada dua naskah. Jurnal Bank Priai Purwokerto ini dalam bahasa Jawa, Melayu, dan Belanda. 3 bahasa. Luar biasa. Dan saya pernah membaca, mungkin juga ini seperti jokes, bahwa PBB, mungkin lembaga ekonominya, pernah menilai Bank Rakyat Indonesia itu luar biasa karena sampai ke kecamatan. Betul. Sampai ke kecamatan ada gitu. Ya, jadi kalau saya melihat kenapa kan banyak lembaga ekonomi didirikan, tapi hilang di telan sejarah. Kenapa ini bertahan? Ganti-ganti nama dalam sejumlah beberapa periode ganti nama, tapi tetap terus berlangsung sampai akhirnya menjadi Bank Rakyat Indonesia. Saya pikir fakta 4.000 gulden dari kas masjid ini barokah kan Pak. Berkahnya dari sana justru ya. Ketika dana umat muter di umat. Iya, dan juga ketika Bank Himpunan Saudara itu didirikan di Bandung, itu juga sekelompok pengusaha Muslim. Katakanlah mereka ketika memulai memakai Bismillah, jadi bertahan bahkan sampai hari ini. Ketika bank-bank lain sudah berganti nama dan kepemilikan, tapi Bank Himpunan Saudara walaupun ganti nama, tapi tetap bertahan sampai hari ini. Dan saya juga kawan historia mengingat itu. Jadi kalau ke arah Bandung dan sebagainya, dulu saya mengenalnya Bank Perhimpunan Saudara. Ternyata sekarang jadi Bank Buri Saudara. Iya. Nah, boleh di-spill dong sedikit terkait Bank HS ini, Himpunan Saudara ini. Misalnya nama tokoh atau seperti apa? Mungkin Tentu saja tidak segede BRI ya, tapi luar biasanya bertahan sampai sekarang. Betul. Jadi ini kalau di Bandung dan sekitarnya ini disebut katakanlah menjadi bank kamemet ya, menjadi bank kepercayaan masyarakat. Organisasi kesundaan seperti Paguyuban Pasundan, pegawai-pegawainya juga menyimpan di sana. Tetapi Bank Himpunan Saudara ini mencetak buku banknya di percetakan Paguyuban Pasundan. Nah, jadi mereka saling mendukung dan menguatkan. Saya punya hubungan yang baik dulu dengan Pak Cece Hidayat Padmadinata almarhum. Dia masih ingat ketika kecil masih diminta oleh keluarganya mengambil pensiunan ayahnya. Jadi ayahnya sudah meninggal, tapi kan pensiunannya masih ada, itu di Bank Himpunan Saudara. Jadi masih pernah mengalami itu. Ketika bank-bank nasional belum muncul nih, Bank Himpunan Saudara mengisi kekosongan itu dan bisa bertahan. Nah, itu menunjukkan mereka punya fondasi yang sangat bagus. Sehingga tidak mudah hilang ya ditelan perubahan era dan perubahan zaman gitu. Ya, Kang Ip, kalau menurut Kang Ip nih melihat diskusi kita terkait seharusnya seharusnya bagaimanapun konteks pemikiran nasional kita dimulai dari perekonomian. Untuk mempraktekannya kira-kira harus seperti apa nih dalam bentuk apakah yang sekarang ketahanan pangan. Nanti kita di segmen berikutnya akan ngobrolin tentang koperasi. Sekarang ada koperasi Desa Merah Putih dan lain sebagainya. Ini sudah menuju ke sana atau seperti apa menurut Kang? Kalau
mau kembali ke masjid, sementara ini saya membayangkan masjid-masjid di tingkat kecamatan, saya pikir sudah punya saldo yang cukup besar ya. Dan jika mereka tidak membutuhkan secara mendesak untuk renovasi dan lain-lain, untuk hal yang sifatnya fisik gitu ya, itu dananya bisa mulai digunakan untuk seperti yang dilakukan oleh Wirya Atmaja, membantu para pengusaha UMKM atau warga yang membutuhkan, dengan catatan tadi, dikenal, aktif di masjid, kemudian ada rekomendasi RT RW setempat dan lainnya, itu tetap dilakukan, dan DKM yang melakukan itu. Bayangan saya, tetapi tentu dengan supervisi. Sekarang ada bank syariah, misalnya apakah dengan bank syariah atau dengan siapapun, tapi ada supervisi dari perbankan. Karena toh ketika uangnya terkumpul tetap harus disimpan di bank juga. Nah, bank mana yang bisa bekerja sama di kecamatan itu, itulah yang bekerja sama. Tetapi oleh DKM, karena kita juga dimulai mengalami generasi tua yang masih produktif, baik. Dan sekarang ini alhamdulillah saya lihat mereka mau aktif di masjid-masjid. Para pensiunan. Para pensiunan ini, mungkin ada pensiunan perbankan kan, itu bisa dimanfaatkan tenaganya untuk mengelola ini. Jadi konsepnya, saya mengkritik konsep Gubernur Jawa Barat sebelumnya, ada kredit mesra, kredit dia memindahkan perbankan ke masjid. Nah ini saya nggak setuju. Jadi saya lebih sepakat si DKM itu mengelola dana saldo umat itu untuk kepentingan umat lagi, tapi mereka yang kelola. DKM sendiri. Tapi supervisinya dari perbankan gitu. Jangan membawa bank itu ke masjid, karena itu aja jadi problem ya. Bagi yang tidak sepakat ya, yang tidak setuju. Nah, menurut saya sejumlah masjid, apalagi di tingkat kabupaten ya, masjid di kabupaten tentu saldonya sangat besar, itu bisa mulai melakukan menerobos aturan yang ditetapkan oleh Hindia Belanda dari 1890-an itu gitu. Itu sih bayangan saya, yang modalnya sudah tersedia di masjid-masjid, tinggal ada keberanian untuk memulai dan nanti bekerja sama dengan perbankan setempat. Tentu saja ide atau sosok seperti Pak Wirya Atmaja yang juga harus dimunculkan ya, artinya teliti. Betul. Tidak sembarangan ngasih. Betul. Kemudian juga paketnya jelas gitu ya. Iya. Pengembalian, kalau perlu ada tadi ya bahasanya mungkin bagi hasil atau apa. Ya, kalau tidak sepakat dengan istilah bunga misalnya gitu. Ya, ada makanya perlu ada supervisi. Betul. Tetapi saya menekankan pengelolanya adalah pengelola masjid itu sendiri, bukan pihak lain gitu. Itu sih. Baik kawan Historia, menarik. Kang Aib sudah menyampaikan seperti apa baiknya memulai kebangkitan ekonomi untuk menuju ke kebangkitan nasional. Kang Aib, ada yang mau disampaikan lagi untuk sesi ini terkait kebangkitan ekonomi harus memulai sebelum ke kebangkitan nasional? Baik, tadi kita sudah memperkenalkan tokoh Wirya Atmaja, Patih Purwokerto Raden Wirya Atmaja. Saya ingin mengingatkan juga Kang Ubay bahwa bagaimanapun sepak terjang Wirya Atmaja ini tidak lepas dari kiprahnya Westaroye. Dia seorang seorang Belanda yang lembut begitu, yang mencintai rakyat Purwokerto ketika dia tugas di sana, dan ketika dia pindah nanti ke Sukabumi, dia juga mencintai warga Sukabumi, sehingga dia berhasil melakukan reformasi pegadaian yang sistemnya itu nyaris berlaku terus sampai hari ini ya. Dan itu masih belum banyak diungkap. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mengangkat tokoh ini lebih layak. Dan dia dimakamkan di Jakarta, cuma saya belum meneliti lebih lanjut di mana lokasinya. Tapi sebentar, terkait pegadaian tadi, memang beliau yang memulai atau sebenarnya sudah ada? Sudah ada. Oke. Tapi kalah oleh pegadaian swasta pada waktu itu. Lalu dia ditugaskan karena berhasil mengembangkan Bank Priai Purwokerto. Dia ditugaskan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk melakukan reformasi. Makanya sampai sekarang Museum Pegadaian ada di kota Sukabumi. Begitu.
Ya, mungkin pada kesempatan lain kita bahas, Kang Ubay. Betul, Iya. tentang work story. Baik kawan Historia, itulah tadi obrolan kami dengan Kang Iip terkait dengan pergerakan nasional harusnya dimulai dari kebangkitan perekonomian, atau kebangkitan nasional harusnya dimulai dari kebangkitan perekonomian masyarakat. Nah, tadi Kang Iip sudah menyampaikan bagaimana langkah-langkah seharusnya yang bisa dilakukan oleh kita hari ini, dan praktek baik di Bank Priayi Purwokerto yang digagas oleh Raden Wirya Atmaja itu menjadi contoh baik bagaimana pribumi bisa dan tentu saja bisa. Terima kasih Kang Iip. Ya, sama-sama Kang Ubay. Terima kasih sudah Dengan senang menginspirasi hati. Ya. kami di Dialog Sejarah Historia.id. Kita akan bertemu kembali, dan sekali lagi terima kasih. Ya. Dari Bandung, sehat selalu Kang Iip. Terima kasih, sama-sama. Sampai jumpa di dialog sejarah berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.